Kayaknya cuma dia, satu-satunya manusia di bumi yang kepikiran buat nanya. Tahu nggak kenapa ayam pop dinamain ayam pop? Dan ketika saya jawab nggak tahu, dia bilang, sama, gue juga nggak tahu. Dia tuh tahu saya benci banget sama dia, makanya dia sengaja bikin saya makin benci sama dia. Bahkan dengan berani dia pernah nanya, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai kebencian lo ke gue? Saya jawab aja, 7,8 lah kira-kira. Terus dia nyaut lagi, oke bentar, gue buat jadi 10. Nyebelin. Si cerdas yang keras kepala. Humoris sih, tapi hal-hal serius di matanya jadi cuma sekedar bercanda. Hindarin deh. Hindarin hati sendiri dari jatuh cinta sama orang-orang kayak gitu. Walau gak bisa bohong juga, kalau yang humoris lebih menarik hati dari yang romantis. Karena menurut saya nih ya, cowok humoris udah termasuk romantis. Tapi kalau cowok romantis, belum tentu bisa humoris. Dan lebih ngebosenin. Duh, berasa pakar cinta gini, jadi males dengernya. Oh iya, maaf banget ya kalau intronya harus ayam pop. Saya cuma selalu beranggapan bahwa tiap hal aneh yang keluar dari mulutnya pasti punya makna. Karena jujur, itu juga alasan kenapa keanehannya justru yang membuatnya jadi menarik. Tapi beneran, kalau waktu itu dia nggak nanya kenapa ayam pop dinamakan ayam pop, mungkin selamanya saya akan menikmati sesuatu tanpa paham arti sebenarnya. Bahwa sejatinya, manusia senang menerima ketidaktahuan ketika hal salah terlampau menyenangkan untuk dimakan mentah-mentah. Si cerdas yang keras kepala. Waktu saya ngotot, gak mau cari tahu soal ayam pop, dia lebih ngotot. Dia benar-benar nungguin saya, sampai saya mau buka Google. Saya keras kepala, dia lebih keras kepala. Yang buat saya makin kesel adalah, tiap kali saya mau marah, ada aja momen yang nolongin dia. Bayangin, baru aja selesai dia nanya soal ayam pop, dia manggil pelayan restoran buat pesen es teh manis. Mas, es teh manisnya 1 ya. Terus, mas pelayan restorannya bilang, sedang. Mendadak semua hening. Saya dan dia saling tatap, terus ketawa. Aduh. Kalau sudah begini, dia jagonya buat ngelanjutin jokes receh semacam itu. Iya bener dilanjutin, dia bilang. Iya mas, es teh manisnya 1 ya, sedang aja yang penting setia. Gak lucu kan? Harusnya gak lucu, harusnya saya gak ketawa. Tapi pada saat itu, saya ketawa sengakak-ngakaknya. Mungkin karena dia yang ngomong, atau mungkin karena dia yang terlalu lucu. Ih, males. Saya pernah bilang kalau selamanya itu terlalu lama. Manusia, kita maksudnya, sebenarnya cuma butuh satu momen paling nyata yang bisa selalu diinget kapan aja. Nah, saya ke dia kayak gitu kali ya, dikit. Udah jadi bahas dia gini. Oke. Hai teman-teman, barusan saya pengen belajar pakai intro karena kayaknya podcast saya doang yang gak punya intro. Tapi gak perlu lah ya. Saya pikir salam kenal sudah cukup waktu itu. Toh banyak lagu yang sudah kita anggap jelek, padahal baru dengar intronya saja. Seperti orang-orang yang merasa sudah paling tahu, padahal yang dia baca cuma judul berita, bukan isinya. Memang, hidup di bumi makin hari makin ngeri. Mau hati-hati tetap aja patah hati. Mau mengerti yang diterima malah teka-teki. Sering nanya sama diri sendiri, sebenarnya saya nih udah cukup manusia belum sih untuk jadi manusia? Atau mungkin saya manusia-manusiaan kali ya? Makin kesini, makin beranjak dewasa, saya makin malas untuk nyoba-nyoba sama hal-hal yang sudah saya tahu rasanya seperti apa.
Bukan malas gerak, tapi malas nyoba. Ini lebih bahaya sih. Bertahan di dalam circle yang itu-itu aja. Antara mau buat circle baru atau gabung dengan circle lain, keburu males karena yang muncul di kepala pasti, paling gitu-gitu doang. Saya kasih tahu ya, dua-duanya punya risiko yang sama. Pertama, dengan circle yang sekarang. Kebetulan dari playgroup sampai SMP saya tumbuh di sekolah yang masih satu lingkungan. Sebelum akhirnya mencoba lingkungan baru di SMA dan kuliah yang sebenarnya cukup membebani saya. Makanya teman-teman saya cuma itu-itu aja. Kenyamanan yang membuat saya nggak berani keluar sangkar untuk melihat dunia lebih luas lagi. Membuat saya jadi banyak nggak taunya. Tapi di lain sisi, juga melindungi saya dari hal-hal baru yang lebih mungkin mengecewakan, walau diri sendiri yang sejak lahir tumbuh sama saya juga bisa mengecewakan. Ya tapi setidaknya mencegah risiko yang lebih besar. Kedua, dengan circle baru yang begitu asing keberadaannya. Pokoknya malesin banget deh. Harus kenalan lagi, ngerangkai outline lagi, belajar ngerti karakter-karakter baru lagi. Tapi juga bisa kasih saya rasa yang selama ini menghambangkan dunia saya yang memang sengaja main aman. Takut nerima rasa sakit, padahal yang jual hidup enak kan juga gak ada. Kalau harus selalu main aman, saya gak bisa dapat pelajaran baru. Gak bisa ketawa karena guyonan baru. Jokesnya itu-itu aja. Nyebelinnya pilihannya, ya namanya juga pilihan. Pilihan mana sih yang enak? Yang namanya pilihan itu pasti nyebelin. Kayak disuruh pilih mau telur ceplok atau telur dadar. Tapi akhir-akhir ini lagi senang telur ceplok sih. Tapi yang gak matang-matang banget. Tapi kuningnya mateng, setengah matang gitu loh. Paham gak? Intinya telur yang gak ribet dan bisa dimakan deh. Yang gak perlu ditanya dulu kenapa telur ceplok dinamain telur ceplok. Bingung ya? Gak apa-apa. Memang akan ada satu orang yang membuatmu bingung, penasaran, dan berakhir mengecewakan. Kita gak akan pernah bisa memilih dengan siapa kita akan bertemu. Biasanya sih lewat proses yang gak terduga-duga, di luar rencana, dan di luar perkiraan yang pernah dibuat sebelumnya. Gak apa-apa, hidup kan cuma tentang ngagetin dan dikagetin. Sesiap apapun, tetap aja gak ada yang bener-bener siap. Ya kan? Ya gak sih? Apa iya selama ini kita jatuh cinta pakai persiapan? Apalagi soal kehilangan dan hal-hal yang lebih ribet dari sekedar rasa senang. Tapi gak apa-apa. Ini beneran gak apa-apa. Karena beberapa hal mau dicoba dan gak dicoba akan sama aja. Kita mungkin akan nyoba untuk buat telur ceplok yang sempurna. Tapi ingat, kalau soal gosong itu hal biasa. Kan masih ada telur lain. Intinya, mau ayam pop atau telur ceplok, mau sesuai selera atau enggak, sebuah cerita sempurna biasanya justru dimulai dari bentuk kenyamanan paling tiba-tiba. Ada juga yang lagi ngerasain? Sama siapa? Asal jangan sama teman sendiri. Resikonya terlalu besar. Bahkan lebih menyeramkan dari topik yang kita bahas tadi. Tapi gak apa-apa sih. Mau teman sendiri, atau bahkan yang dulunya musuh, yang bahkan sama sekali gak pernah kenal. Lagi-lagi, kita gak akan pernah bisa memilih dengan siapa kita akan bertemu. Diterima, bukan cuma dirasakan. Kan manusia, tugasnya juga cuma merasakan, bukan menuntut apa-apa. Setuju?